Dan sebentar lagi Bang akan Nah. menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Banyak Bang. Hotman Paris setiap tahun ngantar sapi ke masjid saya, ke rumah saya. Siapa tahu hidayah. Setiap ya. tahun hidayah. Nah. Dan tahun kemarin saya jadi di dalam masjid Animah itu, masjid itu bagus banget Bang. Apa masjid ke rumah saya Bang? Samping rumah itu ada masjid bagus, wangi, karpetnya tebal. Orang kalau sujud malas angkat kepala Bang, empuk Bang. Saking nikmatnya Bang. Wangi masjidnya, bersih, toiletnya kayak bintang hotel bintang 5. Masjid Animah Cibubur. Anak ajak Hotman Paris ke dalam kan dibilang apa? Wah, lama-lama masuk Islam gua nih. Lama-lama masuk Islam bener. Ya, dan dia ternyata pengakuan Bang Hotman. Bicara lagi ke Bobon nih. Ketika dia memutuskan untuk syahadat, ya sampai sekarang kita belum mendapatkan kesempatan ngobrol Bobon ya, karena kita menghormati. Dia sedang menikmati kesendirian. Dan kita hormati itu. Mau berapa lama itu juga ya kita ikut happy syahadatnya udah senang kan gitu. Maksudnya kok mau menjulurkan tangannya untuk kemudian bersyahadat itu ada atas keputusan apa atau atas kejadian apa yang dan itu mungkin ya itu udah kumpulan dari semua kerisauan beliau untuk menjadi muslim. Sekarang Bang, jutaan orang di Indonesia ini Bang, yang hati pengen jadi orang Islam, tapi orang Islam yang menghalangi mereka. Banyak. Orang Islam hari ini seperti orang berdiri di depan pintu rumah Bang. Ya. Padahal perintahnya masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Tapi hari ini kita separuh-separuh. Kita di depan pintu sehingga orang menghalangi orang untuk masuk dan keluar. Mesti pintu ini jangan diganggu. Maka saya sudah bilang Bang, ketika saya dakwah di TikTok kan, di sebagainya di mana. Di sini bebas ya teman-teman. Yang mau lock out silahkan, tafadhol. Allah tidak perlu kalian. Yang mau login welcome, kami sambut dengan kasih sayang, nggak ada masalah. Seandainya seluruh manusia nih memiliki hati yang bertakwa seperti hati para nabi Bang, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia kafir, tidak beriman kepada Allah, semua durhaka. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya, Allah tuh nggak butuh. Allah nggak perlu kita Bang. Kita yang perlu Allah. Kita Allah tanpa kita tanpa Allah yang maha mulia. Sementara kita tanpa Allah sampah. Nothing. Without Allah we are nothing. Nah ini yang harus kita jelaskan ke orang. Jangan sok-sokan kamu masuk Islam terus Islam hebat. Kamu yang hebat dengan Islam itu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu harus kita pahami. Jadi kita harus confident Bang, hari ini kita pun tidak pede mendakwahkan Islam itu. Saya Bang, abang kapan-kapan jalan kita berdua ya, ketemu orang non-muslim, direct, saya jarang bicara di depan orang banyak Bang, saya bicara biasanya empat mata. Saya akan yakinkan dia, if you become a Muslim, I promise you heaven, 1000%, trust me. Kenapa aku meyakini ini? Karena yang berjanji adalah satu orang manusia, he is never lies in his whole lives. Tidak pernah berdusta seumur hidupnya. He's the last messenger of Allah, Prophet Muhammad SAW. If you know him, you will fall in love with him. Goyang Bang. Hari ini maaf ya, kenapa orang tidak bisa eksekusi orang untuk login? Kenapa? Karena keraguan. Dia ragu juga. Yang ngajak juga ragu. Iya. Kalau kita ngajak, contohnya nih. Masuk Islam yuk. Terus apa yang aku dapatkan kalau aku Islam? Ya, insya Allah mantap deh. Ragu orang Bang. Ragu. Coba kalau saya mana? Saya pernah dialog dengan satu orang pendeta. Ini kisah nyata Bang, di Bali. Saya lagi minum es kelapa muda depan gereja. Di Jalan Gunung Sebutan namanya. Keluar pendetanya, karena bajunya saya tahu dia pendeta pastor. Nah, saya perkenalan. Saya dari Sulaiman. Abang siapa? Namanya Isau, saya ingat, dari Kupang. Saya bilang, dari wajah abang ini, Pak Pendeta ini, saya lihat abang ini begitu mencintai Allah, betul? Ya, betul Ustaz. Sama. Saya juga mencintai Allah. Boleh nggak saya bercerita tentang Allah? Silakan. Saya open mind, gitu. Saya saya terbuka. Oke, nanti abang juga boleh bercerita, saya dengar. Ini no debat ya, no argumen. Saya tidak akan berdebat, saya tidak akan apa. Saya selalu bercerita tentang Allah. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan siapapun, apapun. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa ibu. Yang tanpa ayah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tanpa ibu siapa? Ibu Hawa alaihissalatu wassalam. Tanpa ayah ibu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Yang nggak terjadi, yang Allah nggak kehendaki nggak terjadi, Bang. Saya percaya itu.
Ujung lama sih ngobrol. Dan tolong Pak Isa jawab dengan jujur. Seandainya saya mati dalam keadaan Islam, Bapak yakin nggak? Abang yakin nggak kalau saya masuk neraka? Dia nanya gitu? Saya nanya gitu. Kalau saya mati dalam keadaan Islam sebelum jadi orang Kristen, Abang yakin? Dia nggak jawab. Dia takut jawab karena alasan toleransi mungkin ya. Dia takut salah jawab. Apalagi waktu itu habis bom Bali kan. Dia takut salah jawab nanti meletus lagi kan. Dia ragu-ragu juga. Kenapa gak dijawab, Bang? Sekarang tuh bertanya sama saya. Pertanyaan yang sama. Terus dia bilang, jadi kalau saya mati dalam keadaan Kristen, gimana? Dalam keyakinan saya, pasti masuk neraka. Itu keyakinan saya. Makanya saya akan ajak semua orang untuk masuk surga. Biar Muslim. Jadi Islam. Pasti masuk surga. Goyang. Duduk. Benar. Jadi saya bilang, boleh nggak saya hari Minggu datang ke gereja? Boleh. Saya jago main gitar. Mungkin nanti kita nyanyi. Saya bilang, saya datang Bang, pakai sorban, kita pakai cilam. Mau datang ke gereja. Tutup gerejanya Bang. Kenapa? Nggak ada orang. Waktu zaman BBM, BlackBerry kan. Saya hubungi nggak lama. Sampai sekarang belum ketemu? Tutup. Nggak. Itu dia sewa ruko-ruko. Di jalan itu ruko-ruko. Akhirnya itu ditulis di kontrak akan disewakan. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya tidak berspekulasi di sini ya alasan tutup karena saya atau karena yang lain. Tapi sampai hari ini saya nggak ketemu dia. Sampai sekarang? Saya nggak bisa ngubungin dia, nggak ketemu dia. Mudah-mudahan dia nonton video ini, mudah-mudahan dia udah jadi ustadz sekarang. Ya itu dakwah. Makanya kalau kita dakwah dengan keraguan, Bang, orang nggak akan mau ikut, Bang. Iya. Jadi kalau saya dakwah ngajar orang Islam, Bang, abang jadi orang Islam, I promise you happiness. Aku janjikan pasti abang bahagia, abang mulia. Kehidupan abang akan lebih mulia, lebih tenang dengan Islam. Trust me. I shake my hand. Jangan ragu, Bang. Emang tugasnya menyampaikan aja kan? Iya, nggak ada pemaksaan. Tugasnya membahagiakan Allah juga ya? Pemaksaan, Bang. Sampai ada juga Anda bilang gitu. Ada orang datang ke toko Anda dulu kan, saya mau belajar Islam. Masuk Islam dulu. Saya mau belajar dulu baru masuk. Nggak bisa, Bang. Pelajaran pertamanya asyhadu Allah. Itu materi pertamanya. Tidak ada materi apapun, tidak ada pembicaraan apapun, pembahasan apapun sebelum kalimat ini. Kalau sama saya belajar seperti itu. Kalau kamu mau bertanya-tanya tentang Islam, mesti kamu bertanya dari dalam. Kalau kamu ternyata tidak suka, you can go out anytime. So easy. Cukup dengan sebuah kalimat, aku keluar. Detik itu kamu keluar. Nah ini menarik deh teman-teman ya. Kadang-kadang kita ngerasa bisa ngajak orang mungkin dalam hidayah dengan berdebat gitu. Justru dengan hikmah lah cara masuknya. Nah balik lagi ke Bobon nih. Gimana dia tiba-tiba menawarkan diri untuk syahadat? Dia nggak menawarkan diri. Jadi Anda lagi nyembelih kambing. Anda bilang, Bon, kalau nyembelih kambing, awalnya kan dia mau sembelih. Dia kan non-muslim, nggak boleh nyembelih. Kita nggak boleh memakan sembelihan non-muslim kan. Saya bilang kalau mau nyembelih login dulu. Kan? Kalau sudah Islam nanti kalau baca doa nyembelih baca Bismillahi Allahu Akbar. Dia teriak, ayo Bismillahi Allahu Akbar gitu. Kita itu bawaan kan. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelihlah kambing itu kan. Selesai kambing disembelih, kita berilah di depan kambing yang dipotong itu. Satu orang santri dari Ambon namanya Iman. Ana bilang, Bon, ini baru masuk Islam nih, mu'alaf Iman. Ditanya, sejak tahun berapa masuk Islam Iman? Kata Bobon kan. Sejak tahun 2020. Terus sana nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya, terserah Allah aja. Kalau hari ini pun diislamkan, siapa yang bisa tolak? Dia ngomong gitu, naik kuping Anda, langsung ngomong depan Anda, tidak ada hitungan detik, Bang. Anda langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah diikuti dengan lantang, dan dia lebih lantang takbirnya dari Anda. Habis itu dia bilang, aduh, kayak mau nangis gua nih. Aduh, mana peluk dia. Anda teriak lari-lari Anda lari-lari keliling masjid itu. Oi, Bobon masuk Islam, Bobon masuk Islam. Orang bingung semua. Ramai itu Bang lagi motong kambing. 10 ekor kambing kita potong. 10 ekor. 10 ekor. Ya. Sekaligus memberikan penghormatan itu ya. Iya, 10 ekor kambing.
Nggak, memang waktu itu kita mau bagi makan orang takjil, orang berbuka. Oh, gitu. Bobon yang masak. Bobon siapin makanannya, masaknya, anak siapin kambing. Seolah-olah itu kayak keselamatan Bobon itu juga. Keselamatan, otomatis jadi keselamatan Bobon masuk Islam acara itu. Masya Allah. Anak bawa dia ke dalam masjid, anak ajaran berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid, lagi foto-foto mau bubaran. Tapi jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid, ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu alla ilaha. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah. Tidak dituntun, tidak ditalkinkan. Nah, ternyata Bobon memang dari dulu udah sering syahadat. Cuman dia belum pernah mendeklarasikan dia Muslim kecuali kemarin. Kemarin dia sudah bilang saya Muslim. Jadi pas teman saya ketemu Om Roni kan, Bon kenal Roni kan, saya Muslim baru 3 jam. Dia bilang gitu. Ya Allah, kadang-kadang sesuatu yang di-set segala macam. No setting. Tidak ada sedikit pun rekayasa di dalam proses Islamnya Bobon. Jadi semua mengalir begitu saja. Apa namanya? Bukan di-setnya harus masuk Islam kapan gitu. Bukan tapi on time ya. Di pas saat timingnya itu. Timing itu buahnya, buah itu udah matang bang. Kalau nggak dipetik jatuh busuk bang. Jadi kalau petani yang hebat tuh dia tahu kapan harus memetik buah itu. Kalau masih muda dipetik nggak ada gunanya. Bobon tuh matang sudah. Insya Allahnya fase. Alhamdulillahnya. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak pernah ngomong Tuhan. Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Bobon sekali-kali nanti main sini Bobon. Nonton Bobon ya. Kita doain. Dan sebentar lagi bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Banyak bang. Hotman Paris setiap tahun ngantar sapi ke masjid saya, ke rumah saya. Siapa tahu hidayah. Setiap tahun hidayah. Dan tahun kemarin saya jadi di dalam masjid Animah itu, masjid itu bagus banget bang. Aku mesti ke rumah saya bang. Samping rumah itu masjid bagus, wangi, karpetnya tebal. Orang kalau sujud malas ngangkat kepala bang, empuk bang. Saking nikmatnya bang. Wangi masjidnya, bersih, toiletnya kayak bintang hotel bintang 5. Masjid Animah Cibubur. Anak aja Hotman Paris ke dalam kan dibilang apa? Wah lama-lama masuk Islam gua nih. Lama-lama masuk Islam benar. Ya, dan dia ternyata pengakuan Bang Hotman, dia lebih sering ke masjid daripada ke gereja. Dia udah dapat gelar Gus. Dan tahun 2016 dia pernah posting di postingnya dia foto dia dengan Ana. Dia pakai peci, pakai sorban di samping itu, sama samping saya. Gus Hotman dan Ustadz Dedi. Padahal saya belum kenal dia. Ya, dan dia orang baik. Antum 2016 tuh udah begini. Ana di tahun 2000 bang. Ana pakai sorban dari 25 tahun bang. Iya, 25 tahun. Viralnya baru-baru kemarin. Loh berarti selesai jadi rocker tuh udah awal 2000? 2001, 2002 itu awal-awal proses hijrah. Masya Allah. Gak ada pikir kayak 2005-an atau 2005. Udah tua nih bang, udah punya cucu bang. Jadi anak-anak bocil-bocil FF yang komen-komen, udah tiba-tiba jadi ustadz. Mendadak ustadz gitu. Itu anak cek bocil FF semua yang komen. Dia belum lahir kita hijrah. Dia belum tahu. Dia nggak tahu mungkin betrayal apa gitu. Dia nggak tahu dia betrayal apa, nggak tahu dia Gibraltar apa, dia nggak tahu born by mistake apa. Kalau itu Dr. Richard, gimana proses tiba-tiba mau kemudian salaman juga atau juga mendeklar? Gimana ceritanya? Iya, Dr. Richard itu memang intinya semua orang yang login itu memang hati dia sejak lama sudah mencintai Islam bang. Ya, cuma di momen itu tiba-tiba lagi ngobrol kemudian syahadatnya kemudian boleh di ini pas lagi ngobrolin apa kemudian kayak tadi contohnya dia kan kalau Dr. Richard ini bangun masjid. Ya. Ana bangun masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Ya. Dia bantu uang kurang lebih 250 juta. Cash langsung ke masjid ya, bukan ke Ana, jangan salah paham ya. Dia ngasih masjid langsung. Dia bilang kalau kalau Dr. Richard ini Muslim, manfaatnya dunia akhirat bantuan ini. Kalau di luar Islam, manfaatnya dunia saja. Ya. Akhiratnya nggak ada. Nah, terus? Mungkin lebih baik sebelum bantu ini login dulu, syahadat dulu. Tapi dia sambil ketawa aja. Ya. Orang mau dialog boleh asal login dulu. Orang mau nyumbang boleh asal login dulu. Iya, kasihan bang, orang udah nyumbang hartanya habis, dan nggak dapat pahala. Iya. Dia mau belajar Islam, tapi karena dia di luar Islam dia nggak ngerti apa-apa. Karena Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Dia pelajari Al-Quran sementara tidak beriman. Al-Quran menyesatkan dia. Berapa banyak orang hafal Quran jadi sesat bang? Maka sahabat. Ada yang bilang udah hafal Quran kemudian bilang iya udah nggak usah sebut nama orang. Jadi kata para sahabat Rasulullah SAW, kami belajar iman dulu, summa ta'alam Al-Quran. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Al-Quran.
Iman dulu Iman kan? dulu bang. Baru iman itu masuk beriringan. Satu baru Al-Quran turun secara bertahap. Jadi nggak ada ceritanya, anak nggak akan, maaf ya, saya sering di-invite bang untuk debat-debat agama di TikTok bang. Sekalipun saya pernah datang sekali, tapi saya habis itu di-kick bang, diusir. Ini malah madam semangat jihad, semangat debat gitu. Karena bilang apa yang mau debat nih, saudaraku semua di sini orang baik-baik semua. Apapun agama kalian, tolong ikuti saya. Asyhadu Allah. Gak mau debat tapi mau langsung login, closing. Closing langsung bang, nggak ada bang. Habis itu baru kita bicara dari hati ke hati. Percuma menceritakan keindahan kepada orang buta, memperdengarkan lagu merdu kepada orang tuli, bang, nggak ada gunanya. Iya. Lu mau tahu keindahannya? Ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Lihat, tengok dari dalam. Kalau kau tak suka, please go out, no problem. Percuma teriak-teriak dari luar. Percuma. Nggak kelihatan, nggak berasa gitu. Mau tahu? Ayo masuk dulu. Ayo masuk ke dalam. Bener juga. Tengok dulu dari dalam. Ternyata nggak bagus, keluar lagi. Iya, benar. Nah, ada masalah bang. Makanya ketika anak lihat orang murtad bang, orang keluar dari Islam, anak nggak kaget bang. Karena memang orang itu dari dulunya sebetulnya hati sudah bukan Islam bang. Orang-orang yang murtad bang, dia memang hati dulu itu udah mengingkari Islam. Cuman dia tunggu timing, momentum, kekecewaan, momentum orang yang ngajak, orang nikah sebagainya, dia murtad. Cari trigger aja. Dan orang yang mu'alaf, memang dari dulunya hati sudah cinta dengan Islam, cuma nunggu orang yang ngajak aja. Jadi tinggal nunggu trigger juga aja ya? Iya. Jadi kalau tahu nggak bang, pernah ada anak ngajak orang masuk Islam. Saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Nah, dia bilang, dari dulu aku tunggu-tunggu diajak, nggak ada yang ngajak. Kenapa mau? Karena dia ajak. Saya udah tunggu-tunggu dari dulu kok nggak ada ajak. Kadang-kadang itu kayak gini, kita suka sama cewek zaman dulu ya, suka-sukaan gitu ya, suka-sukaan doang tapi nggak berani nembak gitu. Mending tembak dulu. Iya kan gitu. Mau ditolak apa enggak, kan ada dua jawaban, iya atau tidak, itu saja. Tapi kalau nggak ditembak, satu jawaban tidak, ya ketika udah nikah suka lama macam udah denger gitu. Dulu pada zaman sekolah suka, ya kenapa lu nggak ngomong? Padahal kalau ditembak gue mau begitu. Iya. Gue tunggu deh. Iya. Tapi kan kadarullah memang jalan hidup kayak gitu. Asmanya macam-macam. Tetangga kita dulu, istri pernah ngasih buah ke tetangga. Anak musim maulid itu kan kadang-kadang ceramah 2 titik semalam, 2 parsel buah. Kadang satu tempat 2 parsel buahnya. Jadi kalau dibawa pulang itu bang nggak muat kulkas. Sama istri dikasih ke tetangga orang Kupang. Ternyata orang ini sangka baik, dia pikir kita belikan. Dia bilang, kok Ibu Datin Joda ini kok baik banget, hari-hari belikan aku parsel buah. Akhirnya dia kepo bang, dia dengar ceramahnya di YouTube, lagu-lagu di YouTube. Dia datang ke rumah cerita, aku sering dengar ceramahnya Ustaz Dery, lagu Ustaz Dery kok sejuk ya, kok senang ya. Login bang masuk Islam. Kita nggak ngajak, gara-gara kasih buah aja. Allahu Akbar. Gimana ceritanya bang? Jadi Allah tuh bisa memberikan hidayah asbab apa saja. Yang penting fikir kita dakwah. Ada fikir dakwah. Ini jangan-jangan nonton konten kita ngobrol ini ada 1000 orang login mungkin. Nggak tahu. Mudah-mudahan. Iya kan? Ya. Ini semua. Kita nggak perlu yang terdeklar juga kan sebenarnya. Ya Allah bang, nggak perlu bang. Aku lebih suka orang bang nggak ngaku-ngaku Islam, saya Muslim, padahal hati kafir. Iya benar. Banyak bang. Saya lebih suka bang orang dia senyap-senyap aja tapi hatinya Islam. Orang siap-siap doain kita gitu. Doain kita. Baru keluar Islam. Kadang-kadang orang pun nggak percaya. Oh ini maaf, partai Islam, organisasi Islam, kelompok Islam, pokoknya Islam bawa nama sunnah, bawa nama Islam semua dibuat. Tapi orang dia tengok, dia nggak percaya bang. Kenapa nggak percaya? Kadang-kala orang memaksakan di punggung babi ditulis ini sapi loh. Orang kampung, orang bodoh nggak sekolah pun tahu mana yang babi, mana yang sapi. Paham nggak? Mestinya nggak usah ditulis-tulis di punggung sapi itu ini sapi. Apalagi di punggung babi ditulis ini sapi. Orang makin nggak percaya. Ya udahlah, amalkan agama, kita jalan nih sekarang. Meskipun saya nggak pulang, orang kalau ketemu kita dengan pakaian ada minimal ada latar-latar Islam, pakai celana cingkrang semua. Oh ini Islam nih. Assalamualaikum Pak Ari. Tapi kalau kita tidak ada sunnah di diri kita, orang nggak percaya bang. Ya, sampai kalau lagi jalan-jalan keluar ada gelang hitam, ada dataan itu. Jaga-jaga kalau kenapa-napa, dia Muslim. Gitu. Kemarin di secara Muslim. Kami di Korea pernah bang, di Korea. Ya yang ingat ya di Korea ya, kami naik taksi di Korea. Karena istri saya pakai cadar, supir taksi tanya pakai bahasa Korea. Untung dalilnya gayat yang jemput kami.
terjemahin. Dia kenapa itu pakai cadar, mukanya ditutup-tutup. Nah, dakwah lah, ada yang terjemah kan dakwah. Ada kira setengah jam, 1 jam dari airport ke masjid itu, masjid yang besar di Korea itu kan. Sampai di sana login masuk Islam supirnya. Masya Allah yang benar. Iya, melalui masuk Islam terus kita jamakan, udah selesai. Dikenalkan sama orang Korea yang Muslim, sampai hari ini dia Islam. Orang itu? Iya. Gimana mudahnya orang masuk Islam? Kenapa dengan mudahnya yang Islam itu dibilang Bang, Islam itu agama yang grow up tercepat di dunia ini, Bang. Iya, the fastest growing. Jadi kalau kita amalkan Islam, Bang, orang tengok kita aja orang pengen masuk Islam. Maka sahabat tuh nggak banyak dakwah tuh, Bang. Dia cuma ngomong kunu mislana. Jadilah seperti kami. Jadilah seperti kami. Sekarang gimana mau dakwah? Jadi seperti kami. Hari ini yang maling orang Islam, yang korupsi orang Islam, yang melacur orang Islam, yang berzina orang Islam, yang muktamar orang Islam, yang nggak bayar utang orang Islam. Jadi kalau hari ini kita mendakwakan Islam kepada orang non Muslim, itu beratnya seperti orang yang menjual obat kurap, tapi dia kurapan. Susah orang mau beli, Bang. Ya, susah orang percaya. Orang percaya juga kan. Ini obat bagus, tapi dia kok panu semua, Bang. Nah, jadi sembuhkan dulu penyakit kita dengan obat ini. Harus orang tanya, kamu pakai apa? Kok dulu kamu parah kayaknya penyakitnya, sekarang kok jadi wangi begini, kok jadi ganteng begini, pakai apa? Oh, ini obatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke, aku ikut. Kalau sudah bisa membuktikan. Kalau sudah bisa kita menunjukkan kita baik, Bang. Nah, jadi, maka amal itu yang penting, Bang. Karena bicara agama itu seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Ya, mudah diri, juga diucapkan, berat dijalankan ya. Ya emang Islam itu sempurna, Muslimnya. Ya enggak sempurna. Enggak sempurna. Kita enggak sempurna. Kalau kamu lihat aku salah, salahkan aku, jangan salahkan agamaku. Iya, benar. Kalau ada murid nakal, jangan sekolahnya kau bakar. Iya. Murid itu yang disalahkan. Iya, makanya kalau di Indonesia kan ada, ya mungkin ya yang nyolong, yang ngelanggar lalu lintas. Kalau dia wanita, pasti tulisan beritanya adalah wanita berhijab mencuri. Ya. Pasti begitu narasinya. Wanita berhijab melanggar lalu lintas. Buka aja situ, wanita berhijab. Kalau ada kesalahan narasi berita, yang disalahkan hijabnya. Kompak, wanita berhijab melakukan ini, kan gitu. Makanya, Bang, saya juga kurang setuju kalau semua orang jadi Islam, Bang. Ya. Nanti yang maksiat semua orang Islam kan. Sekarang kan masuk penjara orang Islam semua nanti ya. Karena banyak yang non Muslim, masih ada yang non Muslim lagi. Lah itulah dia yang terjadi di sini ya. Alhamdulillah kemarin ketika kemudian ada videonya, walaupun qadarullah belum sempat ketemu juga sama Dr. Richard kan gitu ya. Yang waktu itu antum Dr. Richard datangnya aja nanti saya temui. Enggak, waktu itu kan sebelum begitu kan antum juga statement beliau sudah Muslim gitu. Yeah. Walaupun belum ada Dr. Richard sendiri belum ngomong apa-apa. Tapi antum dulu ada statement, kenapa? Ya karena anak yakin dia berkali-kali sadar depan anak. Berkali-kali dia membantu agama melalui anak, dan dia sudah suruh anak cari masjid, bangun masjid. Dia bilang nih udah siapkan duitnya. Ustaz, carikan tanah, saya bangunkan masjid. Dari tahun lalu. Nah, ketika kemudian akhirnya dia mau divideokan segala macam, itu ada dasar apa? Iya, karena sudah ada waktunya, juga terdeklar kan. Karena ibunya sudah merestui. Dulu ibunya nggak setuju, keluarganya heboh waktu dia ngilang, dia mau masuk Islam. Kalau istrinya ya sekaligus karena istrinya begitu ke tempat ada alasan untuk protes kan? Sama-sama begitu ya. Iya, nafsi-nafsi aja. Tapi saya yakin insya Allah Dokter Reni akan masuk Islam juga. Yakin Dokter Reni itu istrinya Dokter Richard. Orang baik, masya Allah, aku pikir ini istri lembut, bidadari kayak gitu ya. Harus masuk Islam. Dan dari aura-auranya nih, ini feeling firasat orang mukmin itu kan. Jangan diremehkan. Ittaqu firasatul mu'min, kata Nabi. Takutlah dengan firasatnya orang mukmin karena mereka memandang dengan pandangan Allah. Jadi seperti Dr. Reni insyaallah masuk Islam. Insyaallah, doakan ya, kamu aminkan ya. Kemudian Hotman Paris insyaallah masuk Islam sebentar lagi. Willy Salim insyaallah, Filme insyaallah akan masuk Islam insyaallah. Karena banyak kebaikan di diri mereka. Berbagi. Allah itu lebih suka kepada orang kafir yang dermawan daripada kepada orang Islam yang bakhil. Kenapa? Ketika orang kafir dermawan, ujung-ujungnya akan Allah berhidayah, sementara orang Islam yang bakhil akan dicabut hidayah darinya. Bakhil bukan menunjukkan tanda-tanda Islam. Nah, harus dermawan, Bang. Nah, Denny Sumargo insyaallah. Daniel insyaallah, mudah-mudahan. Allah bisa berhidayah siapapun. Waduh, berapa lagi nih antum mau
Banyak bang. Siapa nama-nama yang antum kepengen? Itu udah ada sebut semua tuh. Iya, mungkin dari yang jauh banget, bukan yang di sini. Yang antum berharap orang ini punya pengaruh besar. Cristiano Ronaldo. Dia main bola di Arab kan? Al-Nassr. Iya, insyaallah dia kehidupannya sih udah begitu. Udah Islam, insyaallah masuk Islam. Udah tahu apa salam udah tahu. Alhamdulillah udah Waktu tahu. dia ngegolin dia sujud syukur, anak pun sujud syukur bang. Udah masuk Islam insyaallah, login. Benar. Nah, anak-anak juga sampai pengen umroh gara-gara nonton Al-Nassr. Ronaldo. Jadi mungkin ketika mualaf dia jadi namanya Islami Ronaldo. Kata anak saya. Insyaallah, mudah-mudahan anak jadi saksi Islamnya dia. Waduh. McGregor masih Islam juga insyaallah. Insyaallah. Wah, ini sebenarnya auranya positif ya, Ustadz Dery ini. Mudah-mudahan bisa kita tiru kebaikan yang beliau jalankan dengan gaya kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Be yourself. Benar sekali. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin non-muslim ya, mohon maklumi pembicaraan kita ini. Karena kita merasa bahagia dengan kita mendapatkan saudara baru gitu ya. Betul. Bukan berarti kita kepengen semua masuk enggak juga, tapi maksudnya saya pengen semuanya seperti Muslim. Maksudnya tidak dalam maksa gitu. Jadi dengan menonton ini ibaratnya coba dibacalah sekali-kali. Jadi memang gini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka silakan follow your heart. Ikuti kata hati masing-masing. Dan seluruh ruh manusia nih bang, apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, agnostik, apapun agama Konghucu, semua manusia yang bernafas di dunia hari ini, itu dulu pernah Allah kumpulkan ruh kita di alam ruh. Dimulai di dalam surat Al-A'raf 172, Allah tanyakan, alastu birabbikum, apakah aku Rabb kalian? Dan semua ruh menjawab, betul, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka ketika kita sebut Allah di hadapan orang non muslim bang, hatinya itu seperti deja vu bang. Di mana aku dengar? Aku pernah dengar nama ini nih. Aku rindu kalimat ini nih. Dan seluruh ruhnya manusia itu kalau kita tanya dari hati ke hati merindukan Allah bang. Ini mudah-mudahan menjadi ini hikmah Ramadan teman-teman semuanya. Dengan kejadian Palestina makin banyak orang kemudian dapat hidayah gitu. Dan sekarang di Ramadan ini adalah tambah-tambah ibaratnya nih. Ya mudah-mudahan menjadi pemberat pahala antum di Ramadan ini. Amin. Ya Allah, katanya sangat merugi orang masuk Ramadan tapi nggak mendapatkan pengampunan kan. Siapa tahu ini wasilah ini yang kemudian membuat pemberat antum mendapatkan pengampunan. Intinya bang, yang menghalangi orang dari hidayah itu dunia bang. Dunia itu yang menghalangi semua orang dari hidayah. Ya kalau sudah berani dia melepaskan egonya, dunianya, insya Allah semua akan terima Islam. Rata-rata orang menolak Islam itu karena takut miskin. Karena takut hilang, ketinggalan teman, kehilangan jamaahnya, ketinggalan lingkungannya. Ada beberapa orang teman-teman saya di pemuka agama lain, dia kalau masuk Islam kan kehilangan jamaahnya yang banyak, dan mereka dapat manfaat dunia dari itu banyak banget, dibayar, pendapatan yang hilang. Jadi kalau betul ya kalian lepaskan dunia, karena dunia itu kenikmatan yang sedikit. Kalau sedikit nikmat seperti espresso ini, semakin kecil gelasnya semakin nikmat. Ini kalau ditaruh di gelas besar hilang harga dirinya. Hilang di bawah, ambar dia. Nah, ini kena espresso ini, double shot ini. Ini gelasnya kecil terasa nikmat. Bismillah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman. Kok jadi manis? Karena ada istriku di samping. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih bermain. Masih dipakai loh. Waduh, rayuan waktu zaman dulu itu masih dibawa sampai sekarang gitulah. Tadi pahit tapi pas jadi manis. Bahaya ya. Ya. Ini kena juga buat Tino Plembang nih ya. Tino Plembang lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri lagi gitu. Wah, dia manis nih sambil kirim transfer gitu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Saat waktu antum ini sangat bermanfaat. Semoga nanti bermanfaat ya, dan aku harap aku dengar kabar soon as possible dari tangan Bang Ari, juga banyak orang-orang yang akan bersyahadat login. Jangan ragu Bang. Ada janji besar dari Allah. Jangan malu karena kita sedang menawarkan kebahagiaan. Kita sedang menawarkan sebuah produk terbaik dengan harga termurah. Jannah for sale, diskon 100%. Benar. Jannah for sale free. Free. Bahwa for free. Surga itu ternyata bukan hanya diciptakan untuk mereka yang mau. Makanya mau lah. Yang gitu. mau. Kalau nggak mau, Allah nggak bagi. Nggak bagi lagi. Ya, yang mau semua pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ternyata nanti yang masuk neraka itu siapa? Hanyalah orang yang tidak mau masuk surga. Nah,
Kalau mau, pasti masuk surga. Terus gimana sih? Mau nggak kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang mau masuk surga terus bilang mau. Seorang sahabat bertanya, kila wa mayaba. Siapa yang tidak mau? Maka Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak, yang mentaatiku akan masuk surga. Siapa yang menolak aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Dan untuk mentaati Allah tidak diperlukan kekayaan, ketampanan, kecantikan, tidak diperlukan popularitas, kekuasaan, yang diperlukan iman. Masya Allah. Ya, kalau ada iman, insya Allah aman. Ada iman, insya Allah aman. Dan iman itu letaknya bukan di lidah. Jadi jangan takut kalau ucapkan syahadatain tadi, 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya itu cuma di lisan saja, tidak masuk ke hati, tidak bermanfaat apa-apa semestinya. Seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol, itu tidak ada power, tidak ada kekuatan. Maka ketika iman dari masuk ke dalam hati, baru dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Nah, maka keluarkan semua kotoran dari hati, karena ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalamnya. Maka keluarkan musangnya, baru ayam akan masuk. Maka dunia di tangan, di hati jangan. Oh, Masya Allah. Closing yang manis sekali dari Ustadz dari Sulaiman. Mudah-mudahan ini akan bawa hidayah kita semua sebagai Muslim juga saling akur, saling mencintai, saling berikan hikmah. Untuk yang sekarang lagi mempelajari mengenai Islam, monggo silahkan jangan malu untuk bertanya kepada siapapun. Dan juga banyak yang bilang kegagalan itu sumbernya dari kemalasan, ya kan? Kadang-kadang mau pengen tahu Islam tapi malas belajarnya, malas dapat cobaan dari sekitarnya misalnya, malas bermasalah sama lingkungannya misalnya, malas susah. Apa kata orang? Apa kata orang? Ya kadang-kadang malas itu sumber kegagalan. Orang malas belajar aja, nggak bisa pinter, nggak bisa kaya, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Maka jangan jadi kaum yang malas teman-teman semuanya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Minimal at least cari tahu, gitu kan. Siapa tahu hidayah ada di sana. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Nggak berasa kita ngobrol nggak sengaja di sini ya. Ya. Share sebanyak-banyaknya kalau ternyata obrolan kita apa namanya? Ya, menyejukkan dan bermanfaat. Dan menarik. Monggo silakan. Mau dipotong-potong silakan gitu ya. Asal untuk kebaikan gitu ya. Silakan follow IG-nya Ustadz Dery Sulaiman. Dery Sulaiman dan sahabat, channel YouTube saya. Mudah-mudahan juga bisa juta-juta orang, amin. Masya Allah. TikTok Dery_Sulaiman dan Dery Sulaiman 313. Saya baru bikin akun baru karena akun yang lama itu yang sudah 1 juta lebih itu ternyata bikinnya dulu di Belanda, nggak bisa keranjang kuning, jadi mau jualan nggak bisa, maka aku bikin akun baru. Alhamdulillah sekarang udah 60.000 lebih. Oh jadi gara-gara bikin di Belanda? Dulu ya, sekarang udah bikin akun baru dan insya Allah ntar lagi kita akan jualan. Yang tahun lalu saya diajakin live mulu sama beliau, tiba-tiba pas buka, loh dapat 2 jutaan. Iya. Oh live TikTok ya? Iya live TikTok, saya inget banget. Live TikTok, ayo PK. Masih udah nggak lagi? Masih. Itu hiburan bang itu. Ya. Ingat kalau TikTok tuh PK jangan pakai uang orang, uang sendiri. Kamu Silviatan nonton? Di depan itu kan? Ada. Ini Denny Sumargo ya? Jadi Ana juga kemarin di live juga cerita mengenai Casper ya. Menarik. Nanti kita ulas lebih dalam lagi mengenai Casper itu. Tapi yang sebenarnya main begitu santai-santai aja ya. Santai. Uang punya uang 100 miliar, top up 1 M nggak apa-apa. Ini punya uang 500 juta, top up 1 M, 500 juta pinjol. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya. Nah, semoga kita dihindarkan sama teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Banyak-banyak doa buat kita. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.